Halo teman-teman. Dalam beberapa tahun terakhir, persaingan pengaruh antara Amerika Serikat dan China telah menyebabkan banyak peristiwa yang tidak terduga. Di bidang perdagangan, kedua belah pihak mengeluarkan sanksi bolak-balik, seperti dalam baku tembak. Terkait hubungan diplomatik, jika Amerika Serikat membenci suatu negara, China akan memperkuat kerjasama dengan negara tersebut. Di antara mereka, Iran adalah contoh yang khas. Hari ini, kita akan belajar mengapa China senang ketika embargo Iran. Untuk memahami asal-usulnya, pertama-tama kita akan merangkum secara singkat permusuhan Amerika Serikat terhadap Iran. Pada tahun 1953, Amerika Serikat dan Inggris mendukung Shah King Iran, melakukan kudeta, menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Mohammad Mossadegh. Alasannya adalah bahwa Mohammad Mossadegh menasionalisasi industri minyak, menghilangkan kepentingan perusahaan-perusahaan Inggris. Amerika Serikat membantu Inggris karena merupakan sekutu aktif dalam Perang Korea. Setelah kudeta yang berhasil, Amerika Serikat menganggap Iran sebagai sekutu dan meningkatkan bantuan militer dan mengubah mereka menjadi pendukung yang kuat, mendukung keamanan di kawasan Timur Tengah, tempat banyak perusahaan minyak beroperasi. Pada tahun 1967, Amerika Serikat memasok Iran dengan reaktor nuklir berkapasitas 5 MW dan bahan bakar uranium yang cukup untuk membuat senjata nuklir. Namun, tujuan transfer saat itu hanya untuk membantu Iran menghasilkan tenaga nuklir. Pada tahun 1979, pemimpin Islam Iran, Ruhollah Khomeini melakukan revolusi untuk menggulingkan Shah King. Dengan demikian, pemerintah pro-Amerika runtuh dan digantikan oleh pemerintahan baru, menganggap sebagai musuh. Ruhollah Khomeini terus menasionalisasi industri minyak, sekaligus menyita aset perusahaan asing. Di dalamnya, ada jumlah hingga 5 miliar dolar dari perusahaan asuransi AS. Segera setelah itu, Shah King melarikan diri ke Amerika dengan dalih perawatan medis. Orang-orang Iran, yang takut akan upaya kudeta kedua, menyandera pejabat Amerika di kedutaan di Teheran. Presiden Jimmy Carter tidak mundur, langsung mengeluarkan sanksi terhadap Iran. Di dalam sana, ia membekukan 12 miliar dolar deposito ban dan aset lainnya di Amerika Serikat. Insiden inilah yang menyebabkan kematian 8 sandera dan Mr. Carter tidak dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya. Pada 1980 hingga 1988, Amerika Serikat memberikan bantuan dan intelijen miliaran dolar untuk membantu Irak dalam perangnya dengan Iran. Penyebabnya adalah karena perseteruan sebelumnya, serta ketakutan bahwa Iran akan menang dan merebut ladang minyak di Arab Saudi dan Kuwait, tempat perusahaan-perusahaan Amerika beroperasi. Pada tahun 1996, dalam menanggapi program nuklir Iran, bersama dengan dukungannya terhadap organisasi teroris seperti Hizbullah, Hamas dan Gerakan Jihad Palestina, Presiden Bill Clinton meningkatkan sanksi baru. Ini termasuk larangan pertukaran barang dan jasa antara Amerika Serikat dan Iran. Pada saat yang sama, melarang investor untuk berpartisipasi dalam industri minyak dan gas Iran. Larangan itu berlaku selama 5 tahun dan akan diperbarui jika Iran tidak mengubah pendiriannya. Ada banyak alasan lain mengapa hubungan AS-Iran menjadi bermusuhan. Masalah yang paling mengkhawatirkan saat ini adalah Amerika Serikat menuduh Iran memperkaya uranium untuk membuat senjata nuklir. Bahkan, Amerika Serikat yang memasok Iran dengan reaktor 5 MW pada tahun 1967 untuk membantu mereka menghasilkan tenaga nuklir. Adapun apakah mereka membuat senjata nuklir atau tidak diketahui. Tapi itu sangat mungkin, karena Iran telah diisolasi dan terancam selama beberapa dekade. Karena pengayaan uranium, Iran telah menghadapi banyak sanksi dari Amerika Serikat dan beberapa negara Uni Eropa. Yang paling menonjol adalah kebijakan yang ditujukan untuk industri minyak Iran seperti melarang perdagangan atau investasi di industri ini. Semua untuk mencekik ekonomi Iran, yang sumber pendapatan utamanya berasal dari minyak. Jadi apakah Iran sudah mati? Tidak mati, tetapi bertahun-tahun pertumbuhan ekonomi negatif. Alasan mereka bertahan adalah karena melalui sanksi selama beberapa dekade, Iran telah belajar untuk beradaptasi. Mereka mengonversi setiap transaksi ke negara lain. Yang paling menonjol adalah China, negara adidaya ekonomi yang sedang berkembang. Hubungan komersial antara kedua negara ini dimulai pada tahun 1979, ketika Amerika Serikat dan Iran menjadi musuh. Namun, kerjasama di antara mereka terbatas karena orientasi Iran saat itu ke pasar barat. Pada tahun 1996, Amerika Serikat melarang semua bisnis berinvestasi di industri minyak dan gas Iran, memaksa mereka untuk secara bertahap pindah ke timur. Saat itu, kebutuhan energi industri Cina meningkat pesat. Jadi Iran bertemu Cina seperti ikan bertemu air. Pada tahun 1997, Cina menandatangani perjanjian eksplorasi minyak dan gas pertama di Iran.
Perjanjian tersebut membentuk proyek pengembangan multimiliar dolar di ladang gas South Pars dan ladang minyak Azedegan. Pada tahun 2000, Iran terus menandatangani kontrak $85 juta dengan China National Petroleum Corporation untuk mengebor 19 sumur minyak baru di Iran Selatan. Pada tahun 2004, mereka mencapai kesepakatan $120 miliar untuk membeli gas alam cair selama 25 tahun. Pada saat itu adalah pembelian gas alam terbesar di dunia. Pada tahun 2007, Cina menandatangani kesepakatan $2 miliar untuk mengembangkan 137 sumur di ladang minyak Yadafaran di Iran Barat. Dari 2009 hingga 2011, Amerika Serikat, Uni Eropa dan PBB meningkatkan sanksi karena program pengembangan nuklir Iran. Dengan demikian, sebagian besar perusahaan barat menarik investasi mereka dari Iran dan membuka peluang besar bagi Cina. Mereka senang karena tidak harus bersaing dalam tender dan mampu membeli minyak dan gas dengan harga diskon yang tinggi. Selama 3 tahun ini, mereka terus menandatangani kontrak senilai $6,46 miliar untuk pengembangan ladang minyak dan gas baru. Sejak itu, Cina telah menjadi pelanggan terbesar Iran, dengan sebagian besar impornya berasal dari minyak dan gas. Meski sempat beberapa tahun Cina harus mengurangi impor dari Iran karena tekanan dari Amerika Serikat, namun secara umum tetap memperkuat kerjasama dengan kontrak multimiliar dolar. Sejak 2018, Amerika Serikat telah memberlakukan sanksi tambahan kepada negara ketiga jika mereka membeli minyak dari Iran. Semua bertujuan untuk membawa ekspor minyak dan gas Iran ke nol. Di bawah tekanan ini, Cina dan beberapa negara lain terpaksa mengurangi impor. Namun, menurut informasi dari Refinitiv, perusahaan penyedia data keuangan global, Cina telah menggunakan trik baru untuk menghindari hukum. Mereka tidak dapat menyerahkan banyak uang yang diinvestasikan dan membangun infrastruktur selama bertahun-tahun. Misalnya, minyak dari Iran akan dikirim ke Malaysia, Oman atau Uni Emirat Arab, kemudian diimpor ke Cina. Bagi Iran, Cina adalah penyelamat, membantu mereka memiliki pendapatan tahunan yang stabil. Jika tidak, jutaan orang akan mati kelaparan. Sedangkan untuk Cina, mereka memiliki pasokan minyak dan gas yang melimpah, dengan harga yang lebih murah daripada pemasok lainnya. Semua upaya sanksi AS dianggap sebagai kegagalan. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.